Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi walaupun masih dalam keadaan daring. Dan sekarang udah memasuki pertemuan ke-7 ya. Dan materi pembahasan 6, bab 6 tentang set instruksi. Sebelum membahas materi bab 6, saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton tayangan video ini di YouTube. Semoga kedepannya video yang ada ini bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang menonton dan menyimak materi yang saya bahas seperti itu. Ini di minggu kemarin kita belajar tentang yang namanya interupsi ya. Jadi di mana komputer CPU itu menjalankan proses sebuah perintah itu, sebuah instruksi itu melalui ada namanya interupsi, di mana perangkat CPU menentukan dahulu mana yang memang harus diproses dan mana yang nanti didahulukan dan mana yang nanti di prioritasnya utama, yang mana nanti yang utama berarti apa nanti dipilih berdasarkan prioritas seperti itu. Itu di bahasan minggu kemarin tentang interupsi. Nah di minggu sekarang yaitu tentang set instruksi ya, karena komputer pada dasarnya itu perintah yang kita proses itu ada namanya instruksi. Nah ini di bahasan sekarang yang pertama ini ada apa itu karakteristik instruksi mesin ya. Jadi instruksi set atau instruksi merupakan kumpulan berbagai jenis instruksi dari CPU tertentu, sedangkan elemen instruksi mesin merupakan setiap instruksi yang harus berisi informasi yang diberikan oleh CPU untuk eksekusi. Elemen instruksi biasanya terdiri atas kode operasi berfungsi sebagai penentu operasi, terus sumber operan sebagai referensi data, terus ada hasil operan sebagai referensi data. Instruksi selanjutnya akan dieksekusi bisa diberikan dalam instruksi saat ini atau secara implisit diberikan instruksi selanjutnya setelah instruksi saat ini. Jadi memang komputer itu di dalamnya berbagai banyak macam instruksi yang diproses nanti, sehingga untuk proses instruksi selanjutnya apa yang harus dilakukan. Terus operan sumber dan operan hasil dapat berada di 3 bagian, yaitu memori utama atau memori virtual. Nah, ini memori itu ada utama ada virtual, yang merupakan alamat yang harus diberikan ketika sebuah instruksi dibuat. Selanjutnya yang kedua adalah register CPU, baik register yang eksplisit maupun implisit nih. Termasuk yang eksplisit ini adalah pada penggunaan 2-3 register, sedangkan instruksi dengan 1 register yang operan itu kemungkinan besar melibatkan oleh register yang implisit. Biasanya untuk aritmatika ini akumulator secara implisit dihubungkan sebagai operan hasil. Jenis operan sumber dan hasil yang ketika adalah perangkat output output digunakan untuk instruksi input output. Instruksi harus menentukan perangkat input yang modul yang digunakan. Atau pada kasus memori map IO, maka operan tujuan adalah lokasi memori lain seperti itu. Ya. Sementara itu, seperti yang dipelajari pada mesin IAS, instruksi biasanya diwakili dengan pernyataan yang sifatnya mudah dipahami atau mudah diingat oleh manusia, mnemonik istilahnya itu. Beberapa contoh instruksi sebagai berikut, yaitu add, tentunya tambahkan, sub, kurangkan ya, dip, bagi, mul, kalikan, add ry berarti tambahkan data r operan pertama dan y yang kedua seperti itu. Itu perintah instruksi di dalam memori komputer itu, CPU seperti itu. Nah ini contoh prosesor, organisasi prosesor nih. Jadi ada control unit, ada IR, ada program counter, ada memory address memory buffer register, ada ALU 1, ALU 2, ada adder, ALU 3, nanti R1, R2, R3 dan operan kode, operan 1, operan 2. Nah, bus itu melalui jalur bus di memori. Jadi ada bus memori motherboard yang jalur-jalur itu nanti yang memproses perintah-perintah instruksi-instruksi ini. Terus tipe instruksi dan jumlah alamat nih. Tipe instruksi pada mesin komputer terdiri atas 4 jenis nih, 4 ya, yang meliputi instruksi untuk pengolahan data aritmatika, instruksi logika, penyimpanan data yang merupakan instruksi memori, pergerakan data dari dan menuju input output atau bisa disebut sebagai instruksi input output. Kontrol atau pengendalian yang merupakan instruksi pengujian atau instruksi cabang serta aritmatika yang mampu memberikan kemampuan komputasi. Jumlah alamat pada instruksi menunjukkan jumlah operan yang dapat dikalikan dalam operasi tertentu. Bisa jadi 1, 2 atau 3 atau bahkan 0. Contoh instruksi set pada mesin DLX Hennessy Peterson adalah R1, R2, R3, instruksi RN.
atau add R1, R2, A instruksi RX. Kemudian contoh lain untuk instruksi yang melibatkan 3 alamat operan adalah sebagai berikut. Contoh, buatlah set instruksi program yang menginstruksi program Y A kurangi B dibagi C tambah D dikali E dengan menggunakan 3 alamat instruksi. Maka seperti instruksi sub MPY add dep, subnya YAB, tadi kan perintah YAB, komentar Y jadi A kurangi B, terus MPY ini kan tadi TDE, terus ada add masukkan lagi TTC, T sama dengan T tambah C, dip YT, Y sama dengan Y dibagi T, seperti itu. Ini perintah contoh. Program aritmetika di atas hanya terdiri dari 4 instruksi. Dalam program ini terlihat bahwa word length untuk alamat operan lebih panjang ketika menggunakan 3 alamat terlibat sekaligus dalam setiap instruksi mesin. Sedangkan instruksi yang melibatkan 2 buah alamat, permasalahannya sama, yaitu sama dengan Y A sama bagi A kurangi B dibagi C tambah D dikali E. Dapat tidak pada contoh di bawah ini. Nah, ini kalau menggunakan 2 buah alamat ini yang sama seperti ini. Kalau ini kan hampir sama, yang membedakan ini 3 alamat, ini pakai 2 alamat nih. Nah, tinggal milih mau pakai yang mana. Jadi itu kan tergantung komputer nanti membuat instruksinya mau seperti apa di prosesnya. Nah, dalam program 2 alamat tersebut tampak bahwa program terdiri atas 6 instruksi. 6 kan ya. Dimana pada saat jumlah alamat yang terlibat berkurang 2 alamat dibandingkan contoh alamat yang 3 alamat. Contoh sebelumnya 3 alamat, maka instruksi semakin panjang ini. Penyelesaian pertama YA kurangi B dibagi C tambah D kali E dengan menggunakan 1 alamat itu dapat dilihat pada contoh berikut nih. Ini 8, ada 8 instruksi nih. Ini kan 3, ini 3 instruksi, ini 2, ini 1. Ini load D AC sama dengan D, MPY sama AC dan seterusnya, itu sama store, tapi store disimpan kan Y sama dengan A, C. Semakin sedikit alamat instruksi maka program semakin panjang. Tampak pada contoh di atas dibutuhkan 8 baris set instruksi untuk menyelesaikan satu persoalan yang sama dengan 2 contoh sebelumnya. Notnya persamaan Y sama dengan A kurangi B dibagi C tambah D dapat diselesaikan dengan menggunakan instruksi zero. Zero seperti ini, ada push dan seterusnya, sehingga nanti menemukan hasil yang berbeda juga. Karena ini pada yang instruksi zero ini jumlah set instruksi dengan zero address paling banyak dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 alamat. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat program dengan zero address instruksi adalah bahwa data yang pertama diinput masuk ke stack terlebih dahulu, diikuti dengan instruksi yang selanjutnya, sehingga ketika peletakan instruksi tidak pas akan mengakibatkan program tidak berjalan sebagai perlu. Nah, ini jadi si komputer yang Anda pakai itu punya instruksi. Jadi cara kerja penyelesaian masalah tergantung mereka bisa dengan 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, itu tergantung pemrosesan yang ada di dalam CPU-nya itu ya. Untuk desain ada di instruksi juga, ini ada namanya, ada desain set instruksi ini. Desain set instruksi nih. Seperti ini. Jadi dia punya desain, ada yang sifatnya immediate, ada yang direct nih, ada indirect, ada register, indirect, ada displacement, dan metodenya seperti itu. Ada berbagai macam nih ya. Itu format dan metode pengalaman desain. Jadi pakar tentang desain instruksi ternyata masih dalam penyelesaian. Masalah desain yang mendasari perselisihan tersebut meliputi operan partai yang menyangkut pembahasan tentang sejauh mana tingkat kerumitan sebuah instruksi, tipe data yang menyangkut pertanyaan apakah orang membutuhkan semua jenis data, format instruksi yang berkaitan dengan format jenis tetap atau variabel, kemudian ukuran panjang instruksi serta jumlah operan yang terlibat. Itu 2 pembahasan menjadi perselisihan sampai sekarang juga nih. Pada register, ukuran serta tujuan pemanfaatannya masih diperdebatkan, termasuk pada pengalamatan tentang berapa banyak pengalaman yang dibutuhkan beserta metode pengalamannya. Sementara hal lain perlu diperhatikan juga nih dalam desain instruksi adalah tipe-tipe operan yang terlibat pada sebuah instruksi tersebut. Instruksi mesin bekerja pada data dengan kategori data yang paling penting adalah alamat, angka, karakter, serta logika. Serta data logika itu. Angka yang pada saat instruksi mesin bisa dalam bentuk integer, base point atau floating point maupun desimal. Sedangkan karakter yang bisa digunakan dalam pengolahan data bisa disebut dalam bentuk aksi ABCD tergantung mesinnya. Nah, ini kan jadi instruksi ini tergantung dari penggunaan si mesin yang dipakai nanti.
Karena ya contoh misalkan instruksi di prosesor Intel dengan yang di AMD dengan yang di Apple ada yang ML mungkin itu berbeda karena cara penanganannya yang ada di dalam si logika, perhitungan aritmatik, karakter pemrosesannya dan sebagainya yang ada di dalam CPU itu ya tiap perusahaan bisa berbeda gitu. Karena kan biasa kalau di benchmark ada ukur pakai tool benchmark atau ada suka melihat tayangan di YouTube tentang komparasi spek komputer, spek apa CPU ini biasanya kan berbeda karena instruksinya ada di dalam itu tergantung itu pakai desain yang mana. Semakin optimal yang dipakai semakin cepat biasanya gitu. Kita tidak tahu itu urusan perusahaan yang ngebuat si prosesor, rahasianya mereka yang punya itu. Cuman mereka hanya menyebutkan bahwa speknya seperti ini gambaran besarnya, tapi untuk di dalamnya itu ada rahasia mereka karena ada namanya paten yang bahwa ini karakter untuk katakanlah Intel, ini untuk AMD, ini untuk prosesor Apple, untuk prosesor buatan Huawei, Kirin dan sebagainya. Itu tergantung. Terus format dan metode pengalamatan, instruksi dirancang untuk dapat merujuk ke berbagai lokasi di memorinya itu. Berbagai teknik pengalamatan telah digunakan untuk mencapai akses tersebut. Pertukaran antar rentang alamat dan atau kompleksitas perhitungan alamat sangat perlu diperhatikan. Jenis teknik pengalamatan instruksi meliputi pengalaman segera, langsung atau tidak langsung, daftar tidak langsung, perpindahan, tumpukan, stack. Sementara permasalahan yang ada terdiri atas fleksibilitas peran, trade-off antara fleksibilitas lokasi dan kecepatan pemrosesan ini. Nah, diagram untuk berbagai metode pengalamatan tampak berikut nih. Ada yang namanya immediate nih, metode akses memori immediate dan direct. Immediate seperti ini gambarannya, ada instruksi nanti operannya apa, itu immediate. Terus ada yang direct. Kalau direct ini ada tabel instruksi nanti langkahnya dari operannya A ini dia ada tabel lagi ke memorinya dan operannya, itu direct secara langsung kan. Terus kalau instruction beda lagi penggambarannya di mana ada instruksi di mana ini pengalamannya apa, operannya apa, nanti di ke alamat yang ada di memori, di lokasi alamat memori. Terus kalau yang register ini, nah ini si instruksi ini justru dia langsung ke operan yang ada di register memori. Nanti diproses RI-nya berapa, R1, R2 dan seterusnya sampai ke RN yang menentukan register yang munculnya apa ini nanti. Itu perbedaannya ini. Ini yang ada metode immediate, direct, indirect, register itu tergantung. Dan ini ada yang namanya indirect nih, register indirect. Kalau tadi kan akses memorinya, sekarang registernya nih. Jadi sama untuk di register punya ada metode akses register secara indirect dan di displacement namanya. Itu kalau di indirect ini dari operan kode instruksi ini nanti dia ke register dulu pengalamatannya, setelah itu baru ke operan. Sama yang displacement juga sama dari instruksi yang ada di CPU itu nanti dia ke register dulu dialamatkan baru setelah itu ke operan dan nanti dari operan balik lagi ke yang instruksi yang diprosesnya. Contoh penulisan nih pengalamatan atau addressing mode adalah sebagai berikut nih. Immediate add pagar 100, add 100 to akumulator, direct add content address atau akumulator, indirect add content lokasi as address operand dan seterusnya. Register direct add R1 add content R1 akumulator, indirect add kurung buka R1 add content of mem location was address is in R1 to S1 TN. Ini contoh penulisan. Jadi komputer itu membaca memori sampai ke memori dan sebagainya itu dengan cara seperti ini. Nanti dirubah ke instruksinya yang apakah itu biner, hexa dan seperti itu. Jadi sangat kompleks prosesnya. Ini kebetulan yang namanya displacement itu adalah pengalamatan yang metode langka, namun masih mungkin terjadi sebagaimana contoh ini. Misalkan ada add 1050 R1 karena pakai indirect tadi kan, jadi pakai displacement ini. R1 di mana alamat dasar asal adalah berada di R1 register 1 ini. Dan displacementnya adalah 1050. Di mana dalam instruksi dua alamat to address instruksi akan terlihat seperti add 1050 R1, R2 yang artinya tambahkan data di R2 dengan data alamat dasarnya ada di R1 yang 1050 tadi.
Tiga, displacement addressing yang umum meliputi pengalamatan relatif addressing, pengalamatan register dasar base register addressing, serta pengindeksan indexing. Pada pengalamatan relatif, alamat operan merupakan jumlah alamat dalam instruksi ditambah isi dari program counter. Pada pengalamatan register dasar ini, base register ditambahkan ke alamat operan dalam instruksi. Sedangkan pada skema pengindekan, bidang alamat instruksi ditambahkan ke isi register indeks untuk mendapatkan alamat memori yang tepat dari operan. 3, skema alamat tersebut membuat register untuk menunjuk ke beberapa segmen memori tertentu nih. Jadi nanti register menunjuk ke register di memorinya yang mana, dan menggunakan alamat operan dalam instruksi sebagai ini. Ya, semua yang ada di proses di CPU ke register ke memori dan yang ada di dalamnya itu menggunakan aritmatika, perhitungan matematika, menggunakan yang namanya metode ini. Itu komputer saya tidak bisa memerintah saya kerjakan ini, enggak. Jadi dia mau menerjemahkan nanti ke dalam bahasa yang ini, dirubah ke hexa, ke biner dan sebagainya itu. Ya, seperti itu. Nah, 3, skema alamat yang ada ini membuat register untuk menuju ke beberapa segmen memori tertentu dan menggunakan alamat operan dalam instruksi adalah sebagai displacement. Pengertian displacement. Jadi skema 3 alamat register untuk beberapa ke segmen memori. Displacement. Nah, ini kan di sini kelihatan ini dan ini itu makanya disebut displacement. Nah, itu jadi tentang penjelasan sedikit tentang set instruksi. Ya, namanya komputer, mesin CPU ini untuk mengeksekusi perintahnya ya dibuat dalam hal seperti ini. Paling kebayangkan kalau Anda klik ini dia menambahkan register kemana, ini ke memori dan sebagainya. Itu wah, rumit sekali itu prosesnya. Itu yang ada terjadi di CPU ya, ke memori, ke register dan lain sebagainya. Anda harus paham bahwa cara kerja komputer dengan belajar yang namanya instruksi ini, Anda akan tahu bahwa oh seperti ini. Makanya komputer yang spek apa itu bisa lemot dengan proses instruksi yang terlalu banyak misalkan, karena dia hanya menampung kemampuan seperti itu. Kita lebihkan ini, kita tambahkan pekerjaan yang lebih berat, dia tidak akan bisa lancar, karena kan ya dengan kemampuan ini instruksi pekerjaannya dia seperti itu, maka kita lakukan perintah yang terlalu ekstrim akan lambat. Itu contohnya. Nanti ada video dari YouTube lain juga supaya menambahkan pemahaman Anda tentang instruksi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terlalu cepat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti menonton tayangan video yang lain atau mencari referensi lain sebagai komparasi tentang pemahaman di instruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.